Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-30 ya daripada kitab syarah Kalam Bawil Isakuci ini. Yang lalu kita sudah mulai menyelesaikan pasal ta'rifatul qiyas. Sudah selesai ya. Sekarang kita akan masuk ke aqsamul qiyas. Yang mana aqsamul qiyas ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya qiyas iktironi, ada yang namanya qiyas apa namanya? Istifnai. Oke, tidak. Sila dibaca Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa imma iktiraniyun wahuwa ma lam yuzkar fihi natijatu wala naqiduha bil fi'li. Wahuwa ay al-qiyas itu kalau tidak iktironi ya istifnai. Lah qiyas iktironi itu apa? Ma lam yuzkar fihi natijah wala naqiduha bil fi'l. Qiyas iktironi itu adalah qiyas yang tidak disebutkan di dalamnya itu natijah atau lawannya natijah bil fi'il. Tidak disebutkan natijahnya atau lawannya natijah apa namanya bil fi'il. Maknanya madahnya ada, akan tetapi taklifnya yang tidak ada. Dia terpencar-pencar di dalam muqaddimah sugro. Ada maudhu'nya, di dalam muqaddimah kubro ada mahmulnya, semacam itu. Ayo, saya tiba ada qaulil ya nih. Kaqaulina kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin muhdatsun fa kullu jismin muhdatsun. Seperti perkataan kita, setiap jisim itu mu'allaf wa kullu mu'allafin muhdath fa kullu jismin muhdatsun. Kullu jismin apa? Mu'allafun wa kullu mu'allafin muhdatsun. Fa kullu jismin muhdatsun. Lah, kullu jismin muhdatsun ini tidak ada lah di muqaddimah sugro wala di muqaddimah apa namanya? Kubro. Akan tetapi di dalam muqaddimah sugro ada jisimnya. Di dalam muqaddimah kubro ada apa namanya? Muhdatsnya. Lah, maknanya madahnya itu ada di dalam dua muqaddimah tapi taklifnya tidak ada. Ayo, itu namanya lam yudkar fihi an-natijah wala naqiduha fil qiyas bil fi'il. Ayo. Fa qauluna kullu jismin muhdatsun wa huwa an-natijatu laysa bimadhkurin fil qiyas bil fi'li wa in kana madhkuran bil quwwati. Maka qauluna kullu jismin muhdatsun tidak disebutkan bil fi'il. Makna bil fi'il itu bimadatiha wa suratiha, dengan madahnya, dengan lafadznya ini, dan juga dengan tidak taklifnya. Di sini madahnya ada jisimnya ada, muhdasnya ada, tapi tidak dengan bentuk kullu jismin muhdatsun, tidak dengan bentuk itu namanya bil fi'il. Maknanya yudkaru fihi bil quwwah. Ayo. Summiya iktiraniyan liqtiranil hududi fihi. Dinamakan iktirani karena ada iktiranul hudud, karena di sini ada hadul akbar, ini ada hadul asghar, ini hadul asgharnya, ini hadul wasatnya, ini hadul akbarnya. Karena yang namanya hududnya itu berdampingan, dikatakan dia biasun apa namanya? Iktirani. Ayo. Wa imma istithna'iyun wa huwa ma dzukira fihi natijatu aw naqiduha bil fi'li. Lah, ada yang namanya qiyas, namanya apa? Qiyas istitsna'i. Yang mana qiyas istitsna'i itu disebutkan natijah atau nakidnya bil fi'il di dalam dua muqaddimah. Contohnya apa, Ustaz Hasan? Kaqaulina in kanati syamsu tali'atan fan naharu mawjudun. Hadza huwa in kanatish. Fan naharu mawjudun. Ayo, kemudian apa? Lakin syamsu tali'atun. Ayo. Ini sugronya, ini kubronya. Ayo, kemudian fannaharu mawjudun. Ayo, fannaharu. Natijahnya fannaharu
maujud. Lah, fannaharu maujud ini ada madhkurun, natijah ini madhkuratun di dalam muqaddimah sugro. Imma madhkur huwa bil fi'il atau lawannya. Karena kan fannaharu maujud kan ada kan, fannaharu maujud kan ini kan. Fannaharu maujud. Maka natijah di sini adalah juz'un minas sugro. Akan tetapi ketika Anda lakinna syams laisat, kalau ada tambahi laisat toli'ah, akhirnya natijahnya fannaharu laisa maujudan. Lah, fannahar laisa maujudan ini dia adalah lawan daripada fannaharu maujud. Dia adalah nakid daripada apa yang ada di dalam muqaddimah. Ayo, maka kias istitsnai itu adalah kias yang natijahnya atau lawan daripada natijahnya disebutkan. Ingat, disebutkan di dalam apa namanya? Disebutkan di dalam muqaddimah. Itu namanya qiyasul istisnai. Ka qaulina in kana syamsu tali'atan fannaharu mawjud lakinna syamsu atau lakinna syamsa tali'atun yuntiju fannaharu mawjud. Fayakunu ainun natijati madhkuratan bil fi'il. Maka ainun natijah itu disebut apa namanya? Ainun natijah wa annaharu mawjud disebutkan secara spesifik di dalam muqaddimah sughra. Lakinnan nahar laisa bimawjud. Kalau kita mengatakan lakinnan nahar, bukan maaf ini bukan lakinna syams laisa bitoli'ah, saya salah. Lakinnan nahar karena raf'ul muqaddam la yastalzimu minhu raf'ut tali, tapi raf'ut tali yastalzimu minhu raf'ul muqaddam. Lakinnan nahar laisa bimawjud. Lah ketika lakinnan nahar laisa bimawjud, natijahnya fasyamsu laisat bitoli'ah, semacam ini. Fasyamsu laisat bitoli'ah. Fasyamsu laisat bitoli'ah nakid daripada asyamsu toli'ah. Ayo. Fakana nakidun natijati madhkuran summiya istitsnaiyan. Ayo, maka dikatakan maka di nakidun natijah wahya asyamsu laisat toli'ah. Nakidnya daripada ini ada di dalam sini. Apa asyamsu toli'ah? Ayo. Summiya istitsnaiyan lishtimalihi ala adatil istitsna. Dinamakan kias ini istitsnai karena ada adatul istitsna. Lah, ini kan adatul syarat kan. Di dalam mantik itu namanya adatul istitsna. Ada innya itu loh, ada innya. Ayo. Fa in qulta qad sabaqa anifan annahu ini penting. Nah, ayo. Qad sabaqa anifan annahu yajibu mughayaratun natijati likullin min muqaddimatil qiyas. Ayo, lihat di kelas sebelumnya akan ada definisi kias kan, lazima lidatiha qaulun akhor kan. Qaulun akhor itu yang mana qaulun akhor itu kan mesti yang namanya tengok. Wa qauluhu qaulun akhor isyaratan ila wujubi mughayaratin natijah likullin minal muqaddimatain. Ya, ini qaulun akhir itu sebagai isyarah bahwasanya yang namanya natijah tidak boleh menjadi muqaddimah sughra atau muqaddimah apa namanya? kubra. Itu namanya apa? Labut an yakuna mughayaratun natijah lil muqaddimatain. Kalau muqaddimah, kalau natijah itu ainu muqaddimah sughra atau muqaddimah kubra, nanti ada yang namanya musadarah alal matlub. Yang mana musadarah alal matlub ini maknanya madlul itu jadi dalil ataupun sebaliknya. Yang mana madlul itu yahtamilu sidqa wal kadhib. Dalil la yahtamilu ilas sidq. Mumtaz jiddan. Ntar saya minum dulu. Saya minta maaf sebelumnya ya, ini saya sering ganti waktu kelas karena di Indonesia ini waktunya pelik sedikit bagi saya ya, ini karena banyak urusan-urusan yang tidak terduga di Indonesia. Kalau di Malaysia nanti akan settle lagi seperti yang ada di poste ya. Ini di Indonesia ini pelik sedikit waktu saya. Oke, sekarang kan dikatakan di dalam definisi kias istisnai itu kan bahwasanya yang namanya natijah itu kan disebutkan di dalam dua muqaddimatain. Disebutkan di dalam salah satu daripada dua muqaddimatain, mumtaz jiddan. Bukankah ada pertentangan antara an-natijah madhkuratun bil fi'il, natijah atau nakidnya natijah madhkuratun di dalam muqaddimah bil fi'il, itu ada pertentangan dengan natijah itu tidak bisa untuk menjadi
salah satu daripada dua muqaddimatain. Aywa. Waqad sabaqa anifan, sudah lewat bahwasanya mesti ada mughayyaratun natijah likullin min muqaddimatil qiyas. Dan antara ibarat ini dan ibarat qaunun natijah madhkuratan fil qiyas ada munafah. Antara perkara yang muqaddimah tidak natijah tidak bisa menjadi muqaddimah, dan antara definisi qiyasul istitsna'i bahwasanya natijah disebutkan di dalam salah satu daripada dua muqaddimah bil fi'il ada ada munafah. Qultu, tidak sebenarnya. Apakah yang tidak ada munafah? Tidak ada munafah. Ini kan jawabannya. Kenapa tidak ada munafah? Qultu ma'na kauniha madhkuratan fihi kaunuha madhkuratan bi ajza'iha al-madiyyah. Aywa. Sila. Wa hay'atiha at-ta'lifiyah. Yani intinya bahwasanya yang tidak boleh itu natijah menjadi salah satu daripada dua muqaddimatain, itu yang tidak boleh. Tapi kalau natijah menjadi bagian daripada salah satu daripada dua muqaddimah tidak ada masalah. So di sini bahwasanya fannaharu maujud juz'un daripada dua juz'un daripada muqaddimah sugro, dia bukan ainu muqaddimatis sugro. Maknanya fannaharu maujud natijah disebutkan bihayatiha wa madatiha di dalam muqaddimah sugro. Maknanya muqaddimah sugro sesuatu yang lebih besar daripada natijah itu sendiri. Fan natijah juz'un, bagian daripada muqaddimah sugro, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau seumpamanya hakikat muqaddimah sugro huwa hakikatul qiyas, itu yang tidak diperbolehkan. Jawabannya daripada Kalambawi mengatakan yang tidak boleh itu kalau itu adalah natijah. Bukan, ini bukan natijah, cuma hayatuha wa madatuha madhkuratun. Kemudian tengok ya, in kati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Kalimat ini itu tidak serta-merta ada di dalam kenyataan. Karena ini hanya jumlah syartiyah. Kalau ada ini, ada ini. Apakah dua-duanya mesti ada? Belum tentu. Berbeda dengan natijah. Natijah itu perkara itu mesti ada. Jadi fannaharu maujud, yang mana kalimat ini dijadikan natijah, bukan maknanya dia itu natijah. Tengok, lafadznya dan taklifnya sama dengan natijah, tapi dia belum menjadi natijah. Dia menjadi natijah setelah ada lakinna syamsa toli'ah, baru dikatakan dia itu fannaharu maujud, dia baru menjadi natijah. Tapi ketika dia berada di muqaddimah sugro, dia belum menjadi natijah. Walaupun madahnya dan taklifnya sama dengan natijah, tapi dia bukan natijah. Loh, kenapa? Iya, karena dia di sini menjadi juz'un daripada muqaddimah sugro, yang mana dia itu di dalam taklif qadiyah syartiyah, dan qadiyah syartiyah la yastalzimul wujudal kharijiyah, semacam itu. Ayo, tengok jawabannya. La kaunu haqiqatiha madhkuratan fala munafata. Aywa, bukan maknanya tengok tadi dia. Qultu makna kauniha madhkuratan fihi, makna kaunin natijah madhkuratan di dalam qiyas dengan ajza'nya al-madiyah, maknanya dengan an-nahar dan mewujudnya ada. Taklifnya juga sama, bukan mewujudun nahar, tapi an-naharu mewujud sama, an-naharu mewujud juga, fan-naharu mewujud sama-sama. Tapi apakah ketika dia sama maknanya hakikatnya sama, maknanya ini juga natijah? Belum. Maknanya memang lafadznya sama, tapi ini bukan natijah, ini adalah natijah. Hanya disebutkan sama, yakni madhkuratan bi ajza'ihal madiyah wa hay'atuhat ta'lifiyah, madhkuratan saja, tapi dia bukan natijah. La kaunu haqiqatiha, bukan hakikatnya itu. Monggo Ustaz Habib, kalau mau datang ke sini silahkan bilang. Bukan hakikatnya natijah itu masuk di dalam muqaddimah. Bukan hakikatnya natijah, bukan hakikat dan natijah ada di dalam muqaddimah, belum. Karena ketika di sini dia tidak menjadi natijah. Monggo. Ayo, ini adalah jawabannya Kalambawi terhadap iskal ini. Ayo. Fala munafata, maka tidak ada munafah antara ibarat dan ibarat sebelumnya. Wa bihadza yandafi'u aidan, dan dengan ini indafa'a, terjawab sudah iskal lain yang mengatakan inna natijata qadiyatun muhtamilatun lisidqi wal kadhib. Aywa, ya, ini ada iskal bahasanya natijah itu kan qadiyah muhtamil lisidqi wal kadhib, kan berbeda dengan dalil. Dalil ini mesti benar, dia tidak boleh salah.
Kenapa? Karena dia akan membenarkan sesuatu yang mungkin benar dan mungkin salah. Lah kalau dalilnya mungkin benar mungkin salah, madlulnya juga mungkin benar mungkin salah. Lah faedahnya apa terus? Karena itu dalil mesti dia itu nadori yarji'u ilal badihi. Tidak bisa dia itu nadori. Karena kenapa? Karena kita ingin membuktikan kebenaran sesuatu yang nadori. Loh bagaimana? Dalilnya itu muqaddimah natijahnya itu badihi, natijahnya itu yahtamilu sidqa wal kadhib. Sedangkan yang ada di sini la yahtamilu sidqa wal kadhib, dia pasti benar. Bagaimana kok ini ada di sini? Loh, jawabannya kan sama kan? Memang lafadznya ini ada di sini, tapi lafadznya ada di situ bukan maknanya hakikatnya sama. Di sini lafadznya fannaharu mawjud, tapi dia natijah. Di sini fannaharu mawjud, tapi dia itu juz'un daripada muqaddimah. Sama kan? Jawabannya kan juga sama toh? Ayo. Wa bihadza yandafi'u. Sila. Wa bihadza yandafi'u aidan ma yuqalu inna natijata qadiyatun muhtamilatun lisidqi wal kadhibi wa ma dzukira fil qiyasi laisa kadzalik. Wa ma dzukira fil qiyasi laisa kadzalik. Di dalam qiyas bukan yahtamilu sidqa wal kadhib. Dia pasti benar karena dia itu apa? Badihi. Namanya dia dalil kok. Fa kaifa yakunul ain wan nakid madhkuran, maka bagaimana ainun natijah wan nakid madhkuran? Ayo madhkuran bi madatiha wa hayatiha, tapi bukan hakikatuha. Ayo. Labas Ustaz Hasan, labas. Ayo. Thumma arada al-musannifu rahimahullahu ta'ala tafasila kullin minal qismain wa qaddama al-iktirani wa saddarahu bi bayani. Kemudian musannif rahimahullah menginginkan untuk menyebutkan tafasil, detail-detail daripada qiyasul iktirani dan qiyasul istisnai, dan didahulukan iktirani dahulu, wasaddarahu bibayani asami, dan sebelum menyebutkan itu beliau memulai dengan menjelaskan istilah-istilah dengan muqaddimah yang ada istilah-istilah daripada setiap nama daripada juzuk-juzuk daripada bagian-bagian qiyas iktirani. Apa saja namanya Ustaz Hasan? Faqala al-mukarraru baina muqaddimatay al-qiyas fasa'ida yusamma haddan. Sebenarnya qiyasul iktirani ini di dalam percakapan kita sehari-hari itu dipakai. Karena itu mantik itu bukan sesuatu yang asing daripada diri kita sebagai manusia. Dia sesuatu yang sudah ada di dalam manusia. Cuma manatikoh itu hanya menjelaskan bagaimana SOP-nya untuk digunakan. Sebenarnya kalau orang pandai tidak perlu untuk menggunakan SOP ini. Kenapa? Karena SOP ini sudah ada sejak kita itu lahir. Cuma manatikoh itu menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda itu menjelaskannya. Biasa kok. Kalau ada orang itu jualan nasi goreng. Nasi goreng ini mesti enak karena saya yang membuatnya. Loh, sebenarnya itu bagian daripada qiyas. Cuma dia tidak sadar bagaimana menjelaskannya. Saya membuat nasi goreng ini yang membuat saya. Kalau saya yang membuat pasti enak, maka nasi goreng ini pasti enak. Cuma nanti ada beberapa lafadz yang dihapus. Kenapa ya? Memang karena conversation manusia itu semacam itu. Tanpa kalau semua disebutkan, kita tidak akan bisa untuk bercakap, kita tidak akan bisa untuk berinteraksi. Terlampau panjang kan. Saya ingin minum kopi yang pahit, gulanya 3 sendok. Wah, terlampau lama. Kopinya 1, nah gitu kan. Kopinya 1, selesai masalah. Ayo. Al-mukarraru baina muqaddimatil qiyas fasa'ida yusamma haddan awsat. Ayo, kalau ada kullu jismin mu'allaf wa kullu mu'allafin hadithun. Lah ini yang mukarrar namanya haddun wasat. Jisib asgor, hadun asgor, ini namanya apa? Akbar. Ayo. Summiya bil awsati li'anna al-hadd al-mukarrar yatawassatu bainal asghari wal akbar. Ayo, dikatakan dia itu hadun awsat, hadun wasat, hadun awsat karena mu'allaf ada di antara hadun asgor dan hadun akbar. Ayo. Liyatalaqiya fayatahaqqaqu al-ilmu bil intaj. Fa innal qiyasa innama yandabitu qawaninuhu wa yu'rafu ahkamu idza ishtamala ala hadd. Liyatalaqaya fayatahaqqaqul ilm bil intaj. Karena antara dua hadul wasat ini di tengah-tengah antara asghar dan akbar
agar hadun asghar dan akbar itu bertemu. Nanti kalau sudah menjadi natijah, dia akan menjadi kullu jismin hadisun. Semacam ini, hal-hal semacam ini Ustadz Habib, dia bukan sesuatu yang hanya ada di kitab. Anda menggunakannya sehari-hari Anda gunakan. Cuma Anda tidak sadar ketika Anda itu menggunakannya. Ya, tugasnya manatiko itu menyadarkan Anda agar Anda ketika menggunakannya dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, karena kalau Anda tidak mengetahui SOP-nya, Anda kayak otomatis menggunakannya, kadangkala benar dan kadangkala salah. Dan inilah cara bagaimana Anda itu naik level menjadi orang pintar. Kalau orang pintar tidak perlu ini. Bahkan Ibn Taimiyah kan mengatakan mantik itu tidak berguna. Orang pintar nggak perlu mantik, orang bodoh tidak akan paham mantik. Loh iya. Orang yang mangkak itu apa namanya? Aywa, mabenal pintar yang bahal kayak kita ini. Bagaimana? Dan mayoritas orang itu yang pertengahan itu, yang jenius benar, itu 1 daripada 1 juta itu. Setiap 1 juta pasti ada 1 semacam itu. Lah kita ini, yang 996.000 ini bagaimana? Yang bodoh sekali, yaitu mungkin yang tidak mukalaf itu, yang hampir-hampir tidak mukalaf itu mau Anda ajari mantik bisa murtad itu. Ya kita ini bagaimana? Lah mantik-mantik semacam ini akan membuat kita itu bisa untuk naik level, bisa memahami perkataan orang-orang yang pandai semacam itu. Nah, sebab itulah kalau ada orang mengatakan mantik itu tidak perlu untuk dipelajari, ya repot. Maknanya dia memang ingin bodoh atau membuat bodoh orang-orang sekitarnya. Aywa wa kullu jismin hadisun. Aywa. Fa innal qiyasa innama yandabitu qawaninuhu wa yu'rafu ahkamuhu idza ishtamala ala haddin mukarrarin. Dinama qiyas itu akan tertib bagaimana cara pemakaiannya. Kalau di dalam qiyas itu ada yang namanya hadun wasot. Di antara yang paling penting daripada asghar, akbar, dan wasot ya hadul wasotnya itu. Karena dengan adanya hadul wasot, dia akan menjadi jembatan yang bisa menghubungkan asghar dan akbar. Karena asghar dan akbar ini 2 hal yang bertentangan. Untuk menghubungkannya perlu ada hadun wasot. Sama kan, ada yang namanya kalau ada 2 pihak yang saling bertentangan perlu ada wasilah untuk menghubungkannya, itu namanya hadun wasot, jembatan tengah. Ayo, sila. Wa mawdu'ul matlubi yusamma haddan asghar, summiya bil asghari li'anna al mawdu'a wa mawdu'ul matlub kan nanti ketika ini sudah menjadi namanya kullu jismin hadisun kan. Lah maudu'nya daripada matlub ini, yang jisim ini kan kul ini kan surnya, jisim ini kan maudu'nya. Maudu' matlub ini diambil daripada muqaddimah sughra, yakni jisim itu diambil daripada kullu jismin mu'allaf, hadisnya diambil daripada kullu mu'allafin hadis itu. Maka muqaddimah yang di dalamnya itu ada hadun asghar, namanya muqaddimah apa? Sughra. Muqaddimah yang di dalamnya ada hadun akbar, dinamakan dia itu muqaddimah kubro. Nah, terus kenapa kok maudhu? Kalau maudhu itu di dalam bahasa Indonesia itu namanya subjek. Matlubi mahmul itu namanya predikat. Di dalam nahwu namanya mubtada dan khobar. Lah biasanya mubtada itu lebih sedikit afrodnya, lebih sedikit afrodnya, masodiknya daripada mahmulnya. Kalau saya cakap ya, dalam bahasa Indonesia saja, rawon jangan rawon ya, sup enak. Sup enak. Sup itu kan mubtada, enak itu kan khobar. Dia subjek, ini predikat. Lah sup itu ada berapa macam? Banyak loh. Sup itu ada sup ayam, ada sup kambing, ada cakap saja jumlah sup itu ada 10 macam sup. Lah enak ada berapa? Apakah setiap enak itu sup? Kan tidak loh. Enak itu afrodnya lebih banyak daripada sup. Ya ini yang enak itu sup enak, sate enak, nasi lemak enak, ini enak. Maknanya di bawahnya enak akan lebih banyak daripada yang di bawahnya sup. Lah yang masuk di dalam kategori enak di dalam bahasa mantik itu namanya masodik atau namanya afrod. Lah afrodnya enak lebih banyak daripada afrodnya sup. Dan biasanya memang semacam itu. Karena afrodnya enak itu lebih banyak daripada afrodnya sup, dikatakan enak ini akbar, sup ini apa? Asghar.
semacam itu. Basu tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Ayo. Summiya bil asghari li'anna al-mawdu'a aqallu afradan ghaliban. Dikatakan dia itu asghar karena afrodnya jisim lebih sedikit daripada afrodnya hadis ghaliban. Tidak mesti lebih sedikit, kadang-kadang sama, kadang-kadang juga lebih banyak, kadang-kadang juga lebih banyak. Ayo. Wa mahmuluhu ay mahmulul matlubi. Kalau Anda mengatakan sebagian yang enak sub, sebagian yang enak sub, jadi yang enak itu predikatnya, subnya adalah subjek predikat. Subnya apa namanya? Yang enak itu subjeknya. Enak itu adalah predikatnya, dan predikatnya lebih sedikit daripada subjeknya. Itu bisa, tapi cara menyusun kata-kata semacam ini itu tak banyak. Biasanya kalau Anda menyusun kata-kata, mubtada'nya itu afrodnya lebih banyak dan lebih sedikit daripada apa? Khobarnya. Maudhu'nya lebih sedikit daripada mahmulnya. Ayo. Wa mahmuluhu ay mahmulul matlubi yusamma haddan akbar. Mahmulul matlub dikatakan dia itu haddan akbar. Kenapa? Summiya bil akbari li kaunihi aktsara afradan ghaliban. Dinamakan akbar karena afrodnya lebih banyak daripada afrodnya akbar lebih banyak daripada afrodnya asghar. Ayo. Tashbihan li qalil al-afradi bi qalil al-ajza'i. Ayo, tashbihan. Tengok, tashbihan. Qalilul ajza' bi qalilil apa? Tashbihan li qalilil afrad bi qalilil ajza'. Tengok ya. Akbar itu kan maknanya lebih besar. Oke. Kalau saya mengatakan semacam ini. Roti apa itu yang itu yang lebih besar, atau tahu roti yang itu tuh, apa tuh yang ban itu, yang roti bolu itu. Roti ini lebih besar daripada roti ini. Kenapa Anda mengatakan roti yang ini lebih besar daripada roti ini? Dikatakan dia itu lebih besar karena parts-nya lebih banyak, bagiannya lebih banyak, bukan karena yang di bawahnya lebih banyak. Jadi rumah A ini rumah, yang ini lebih besar daripada yang ini, yang A lebih besar daripada yang B. Kenapa dikatakan dia lebih besar? Karena bagiannya lebih banyak, parts-nya lebih banyak, bukan dengan ajza'nya lebih banyak. Dikatakan dia itu akbar bukan karena masodik dan afrodnya lebih banyak, karena masodik dan afrod itu perkara yang dhihni, bukan perkara yang hakiki. Berbeda dengan ajza itu perkaranya, bagian itu perkara yang hissi. Maka yang afrodnya lebih banyak dikatakan akbar, tashbihan karena mirip dengan yang bagiannya lebih banyak. Berbeda ya ustadz ya, antara bagian lebih banyak dan afrodnya lebih banyak. Loh, apa bedanya? Ya beda. Afrod itu yang di bawahnya, bagian itu kalau Anda gabung semacam apa itu namanya, sepeda motor kan ada setirnya, ada ban, ada rodanya, itu adalah bagian daripada motosikal. Kenapa kereta Myvi lebih kecil daripada bus? Karena bagian bus lebih banyak daripada bagian kereta Myvi, bukan karena afrodnya bus lebih banyak daripada afrodnya Myvi, semacam itu. Ayo. Wa katsiriha bi katsiriha thumma tasmiyatu kullin minha. Oke, sekarang kenapa kalau dikatakan dia itu had? Had itu adalah batasan. Dikatakan jismun itu had kan hadul asghar, hadis hadul akbar. Kenapa? Kita mengetahui sebab dikatakan dia itu akbar dan asghar. Kenapa dia dikatakan had? Karena dia itu adalah batasan daripada qadiyah. Di atas qadiyah, di atas dua kalimat ini sudah bukan qadiyah lagi. Karena had adalah batas atau pinggir. Di dalam Al-Quran, wa may yata'adda hududallah. Hudud jamak daripada had. Had adalah batasan. Allah mengatakan ini batasanmu sebagai seorang hamba. Anda melewatinya, Anda berdosa. Anda melewatinya, Anda berdosa. Anda kalau Anda mau makan, apa saja boleh. Batasannya tidak boleh babi, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Yang melewatinya, Anda berdosa. Itulah maknanya wa may yata'adda hududallah. Yang yata'adda, ta'addi itu melewati.
yang melewati batasan-batasan Allah, faulaika humul dzalimun, semacam itu. Lah dikatakan ini had karena ini adalah batasan daripada qadiyah. Yang melewati batasan ini maknanya sudah bukan qadiyah karena ini batas sebelah kaki, batas sebelah kiri. Ayo. ثم تسمية كل منها بالحد لكونها طرفا للقضية والحد في اللغة كما يطلق على المنع على ما سبق. yakni al-had di dalam bahasa itu maknanya mana untuk mana itu mencegah fi'lan. Yani kalau Allah mengatakan Anda boleh makan apa saja, jangan babi, kan Allah mencegah Anda untuk makan babi. Itu yang namanya had. Ada hadnya mencuri, potong tangan kan. Potong tangan mencegah Anda untuk mencuri. Kalau Anda dari awal saya mau mencuri, ada potong tangan, Anda mau mencuri? Tidak mau mencuri. Itu yang namanya apa? Hudud. Itu namanya hudud. Yaitulah yang namanya agama, itu semacam itu. Mencegah Anda untuk terbawa dengan keinginan Anda. Hakikat daripada agama membatasi keinginan Anda. Kalau semua keinginan Anda itu diperbolehkan, tidak dibatasi, ya hancur dunia. Hari-hari Anda ngerentengi the plural, semuanya Anda rentengi semua. Loh, nggih napa nggih? Ayo. Kadzalika yutlaqu ala tarafi bihasabil ishtirak. Begitu pula al-had itu juga maknanya at-taraf, ujung. Ujung. Maknanya had itu mempunyai dua makna. Ishtirak, satu lafaz maknanya ada dua, ada melarang, ada ujung. Had itu corner. Kalau di Malaysia itu orang-orang mama-mama India itu pasti kalau buat kedai itu di ujung dibilang mama corner. Mama apa namanya mama corner karena di ujung. Ayo. Wal muqaddimatu allati fiha al-asghar tusamma sughra. Dan muqaddimah yang ada hadul asgharnya namanya muqaddimah apa? Sughra, karena di dalamnya ada hadul asghar, dan muqaddimah yang ada hadul akbarnya namanya muqaddimah kubra. Kan di dalam muqaddimah itu ada hadul akbar lisimaliha alal akbar. Ayo. I'lam anna hadhil asami wal istilahat makhsusatun bil iktirani. Ketahuilah bahwasanya istilah-istilah ini khas untuk kias iktironi. Lah, kias iktironi itu umum untuk iktironi hamli dan iktironi syarti. Cuma musannif di sini yaitu Al-Imam Al-Abhari hanya menyebutkan tentang kias iktironi hamli saja, tapi tidak menyebutkan tentang kias iktironi syarti. Lah karena itu Kalambawi mengkritik itu loh. Ente kok pilih kasih istilah ini kan untuk iktironi hamli dan syarti, tapi kenapa kok Anda ketika menjelaskannya hanya menyebutkan di dalam kias iktironi hamli saja? Ini kalau bahasa politiknya, ini definisi Anda tendensius ini, begitu kan? Definisi Anda itu tendensius, loh, bukan tendensius. Anda aja yang suudon saja itu. Anda aja yang suudon. Karena itu diperlukan takwil. Diperlukan apa namanya? Takwil. Ditakwilkan bagaimana? Ayo. Lakinna bayan al-musannif makhsusun bil iktiranil hamli. Ya, karena bayanul musannif itu hanya untuk iktirani hamli saja. Padahal istilah-istilah ini hadul akbar, asghar, muqaddimah sughra dan kubra bukan hanya untuk hamli saja, tapi juga untuk syarti. Tapi kalau Anda menjelaskan hanya di hamli saja, yang syarti Anda bagaimana kan sama-sama kiasnya kok Anda tidak sebutkan? Ini namanya pilih kasih Anda itu. Ayo. Tak tahu Malaysia cakapnya apa, pilih kasih sama-sama anaknya, tapi ini dibaiki, ini dijahati. Tak tahu apa itu namanya itu. Fal aula an yaqula badal al mawdu'i wal mahmuli al mahkum alaihi wal mahkum bihi. Ayo, yakni lebih baik istilahnya diganti daripada mahmul dan maudhu menjadi mahkum bihi wa mahkum alaihi. Tidak ada masalah. Istilahnya berbeda tapi maknanya sama, dan istilah ini diganti agar bisa mengakomodasi kias hamli dan kias syarti juga. Ayo. Li'aumal hamliyah wa syartiyah, agar bisa untuk mengakomodasi yang hamli dan yang syarti juga, karena syarti ini kan juga kias juga kan, dia bukan hanya yang hamli saja yang kias. Ayo. Wa yumkinu ta'mimu bayanil musannif, dan ada cara yang lain, ada opsi yang lain bagaimana untuk mengakomodasi keinginan syarti itu. Bagaimana penjelasan musannif ini, maknanya maudhu wal mahmul ini bukan maudhu wal mahmul biasa, tapi bisa mencakup hakiki dan iktibari. Karena hakiki hanya untuk hamli saja kan. Kalau hamli bagiannya itu maudhu dan mahmul. Tapi di dalam syarti kan muqaddam dan
Dan tali, muqaddam dan tali itu iktibarnya sama seperti iktibar maudhu' dan mahmul. Ayo. بأن يراد من الموضوع والمحمول عام من الحقيقي والاعتباري. Waqtiranu sugro bil kubro yusamma korinatan, ya ini sugro dan kubro ini kalau dia bergabung iktiron itu namanya nanti korinah wa dorob, nanti akan ada disebutkan di akhir-akhir masalah korinah wa dorob. Dan ini belum dijelaskan oleh musonef ya, iya karena masih di sini, nanti akan dijelaskan insya Allah kalau beliau tidak lupa. Biasa kalau musonef tidak menjelaskan bukan maknanya dia itu lupa. Fatahul musonef, lo kayaknya musonef tidak tahu kemudian lupa, ya ini musonef lupa, Anda ingat ya, ini kan tidak semacam itu. Anda itu jangan memisalkan ulama-ulama itu sama seperti Anda. Beda, kita itu banyak lupanya daripada ingatnya. Ulama-ulama tidak semacam itu. Ketika beliau itu menyebutkan satu makna, di dalam otaknya itu sudah akan banyak sekali satu lafaz, di dalam otaknya itu banyak sekali makna. Cuma biasanya ada beberapa hal tidak disebutkan, bukan karena beliau lupa, sengaja tidak disebutkan agar Anda itu membahas. Di dalam kitab-kitab sengaja dibuat salah, biar ada diskusi. Lah kalau semuanya benar, nanti tidak ada diskusi, sengaja disalahkan. Jadi kalau musonef salah, jangan Anda terlampau senang. Alhamdulillah saya menemukan kesalahan musonef, jangan semacam itu. Jangan-jangan beliau itu sengaja untuk salah. Kan tidak mungkin kan, ulama besar dalam kitab basic dia salah, mustahil itu. Kita mungkin, ulama tidak mungkin. Dan itu diantara adab untuk ta'amul dengan kutubul ulama itu, kalau ada salah zahir dalam kitab-kitab basic dan salahnya itu terhadap para ulama, mesti ditakwil. Karena kita sebagai penuntut ilmu tidak akan salah di dalam hal-hal yang dasar, apalagi ulama. Kayak ada orang pedagang, dia tidak akan, orang pedagang sudah pedagang selevel hebat-hebat, punya perusahaan, punya franchise ribuan, kemudian dia salah di dalam masalah hukum permintaan dan harga. Semakin banyak permintaan semakin mahal harga, semakin sedikit permintaan semakin murah harga. Itu kan basic kan. Tidak mungkin orang selevel Jeff Bezos salah di dalam hal semacam ini. Mereka hidup dengan semacam itu. Kalau Jeff Bezos salah di dalam semacam ini, mungkin dia punya maksud tertentu. Kenapa? Karena mustahil dia salah masalah ini. Apalagi ulama-ulama salah di dalam hal-hal yang basic. Mereka tidak salah, mereka tahu itu. Mereka tahu, cuma mungkin sengaja untuk disalahkan. Biar Anda senang sedikit mungkin. Ayo. Wa hay'atu ta'lifi min as-sughra wal kubra tusamma syaklan. Dan hay'atu ta'lif daripada syukro dan kubro itu namanya apa? Syakal. Syakal itu namanya bentuk. Ayo. Tashbihan lil umuril aqliyati bil umuril hissiyati. Nah, ini bentuk kan gabungan daripada syukro dan kubro itu namanya syakal. Dan ini adalah syakal, bentuk itu ada bentuk yang hisi yang bisa ditengok dengan panca indera. Kalau ini bentuknya persegi panjang. Lah, bentuk itu adalah apa yang Anda bisa lihat dengan panca indera. Dan gabungan daripada sugro dan kubro itu adanya hanya di otak. Lah, gabungan daripada sugro dan kubro dinamakan bentuk sebagai persamaan antara bentuk yang ada di otak dengan bentuk yang ada di dalam dunia nyata. Biasa semacam itu. Ayo. Wal ashkalu arba'atun li'anna al-hadd al-awsata in kana mahmulan fi sughra wa mawdu'an fil kubra fa huwa syaklul awal. Dan ashkal itu ada 4 karena hadul awsat, kalau seandainya dia itu mahmul di dalam sugro dan maudhu' fil kubra namanya syaklul awal. Ketika Anda belajar kias, yang paling penting Anda hafal itu syaklul awal ini karena dia itu badihi. Badihi itu Ustaz Afif, Ustaz Rozik, sesuatu yang tidak perlu dalil. Itu namanya badihi. Badihi itu adalah basic bagaimana Anda itu berinteraksi sebagai manusia. Itu namanya badihi. Contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu tidak perlu dalil. Bahkan itu menjadi dalil. Itu namanya badihi. Badihi itu dalil. Loh, kenapa kok 25 tambah 37 itu adalah 62? Kenapa? Loh, iya. Bagaimana cara membuktikan kebenaran itu? Anda hitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 62. Sama kan? 1 tambah 1 sampai 25. Ini namanya 25. Jelas maknanya Anda mengembalikan 25 kepada satu satuan sampai 25. Loh, 25 kan semacam ini kan 25 kan.
25 itu bagaimana? Kan 1 tambah 1 tambah 1 terus sampai 2. Ketika Anda menghitung 1 ini sampai 25 ya namanya 25. Kemudian 37 itu apa? 37 ya 1 ini Anda sampai 37. Kemudian ketika 1 sampai 25 Anda tambah 1 sampai 37 sama dengan 62 kan? Loh, ini yang namanya berdalil itu semacam itu, dalil menguji sebuah gagasan. Itu adalah bagaimana Anda mengembalikan gagasan itu kepada sesuatu yang badihi. Karena sebuah gagasan ketika bertentangan dengan sesuatu yang badihi, gagasan itu salah. Walaupun Anda tidak tahu di mana salahnya, cukup bertentangan dengan badihi itu adalah apa namanya? Salah. Dan di antara perkara yang badihi adalah asyaklul awal. Syaklul awal ini perkara yang badihi, tidak bisa Anda ingkari, tidak bisa Anda saya tidak mau, tidak bisa. Itu bagian daripada hakikat Anda sebagai manusia. Anda mengingkari syaklul awal, Anda mengingkari akal Anda. Dan ini maksum, tidak mungkin salah ini. Kalau Nabi datang, mukjizat saya mengingkari syaklul awal, Anda bukan Nabi. Semacam itu. Kenapa? Karena Nabi tidak akan mengingkari perkara yang badihi. Badihi adalah dalil untuk membuktikan kebenaran Nabi. Bagaimana dia mengingkari badihi? Nanti tidak ada dalil yang digunakan untuk membuktikan kebenarannya nanti. Ayo. Kaqaulina kullu jimba wa kullu jimba di dalam nahwu mantik tingkat tinggi sudah dirubah semuanya menjadi rumus semua. Jimba sebagian manatikoh tidak mengatakan jim, ba kan ada alif ba kan. Mantik ini kan sebagai qawanin kan, sebagai undang-undang lah. Undang-undang itu tidak melihat orangnya, tidak ada undang-undang. Kalau Hasan melanggar tidak ada semacam itu undang-undang. Undang-undang itu mesti umum. Kalau ada yang melanggar lampu lalu lintas. Bukan kalau Hasan, tidak ada semacam itu bukan undang-undang. Karena undang-undang itu umum, Hasan itu khusus. Kalau Rozik melanggar lampu, tidak ada semacam itu. Itu bukan undang-undang, itu namanya tendensius ya itu. Itu namanya Anda mengincar Rozik itu. Anda mengincar orang ini. Undang-undang tidak boleh khusus. Undang-undang itu pasti umum. Dan mantik itu undang-undang. Lah nanti kalau setiap misal itu setiap hayawan adalah nantik, nanti dikira mantik hanya untuk hayawanun nantik. Akhirnya dirubah menjadi rumus. Rumusnya itu bagaimana? Ba, alif, ba, jim. Lah, mantik bisa saja kullu alif, ba, bisa semacam itu. Tapi nanti takut dikira mantik itu hanya untuk huruf hijaiyah. Karena alif, ba, jim, dal semacam itu. Takut. Karena tertibnya sama seperti huruf hijaiyah. Dan hanya untuk huruf hijaiyah bertentangan dengan filsafat asli mantik, yaitu untuk umum. Akhirnya diganti tetap dengan huruf hijaiyah, tapi dibolak-balik menjadi kullu jim ba, bukan kullu ba jim tapi kullu jim ba, agar tidak ada orang yang mengira ini hanya untuk huruf hijaiyah. Sampai sebagian ulama mantik itu mengatakan ini bukan kullu jim ba tapi kullu ja ba. Kenapa? Karena ini bukan huruf hijaiyah tapi suara ja. Ja bukan huruf hijaiyah, cuma ditulis dengan jim, tapi bacanya bukan jim. Seperti di matematika tulis X kan. X ini apa? Apakah huruf X? Something kan. Dan X itu kalau Anda lihat itu dari bahasa Arab, Suf. Shin. Yang maknanya syai'un. Sesuatu. Syai'un. Akhirnya orang-orang Arab, orang-orang Inggris, apa ya? Kan tidak ada huruf shin kan. Akhirnya diganti dengan huruf yang mirip dengan suara jadinya X. Dalam bahasa Arab orang ini ambil daripada ulama-ulama Arab ini. Aslinya apa? Syai'un. Disingkat menjadi shin. Di barat menjadi X. Yakni unknown, tidak diketahui. Ya betul, syai'un itu, syai'un. Tidak ada yang tahu apa sesuatu. Apa sesuatu? Ya wallahu alam sesuatu. La kullu jim ba menjadi ja ba.
untuk membuktikan mantik ini bukan untuk sesuatu yang khas, untuk segala perkara. So tengok kullu jim ba aywa wa kullu ba dal. wa kullu ba dal. Natijah kullu jim dal antara ba dan ba. Yakni Anda menggunakan cara semacam ini adalah cara yang badihi. Ini adalah bagian daripada kehidupan Anda sebagai manusia. Anda tidak bisa mengingkari hal ini. Karena sehari-hari Anda gunakan untuk conversation itu. Aywa. Wa in kana al-haddul awsatu bil aksi. Kalau haddul awsat itu bil aks. Ini kan mahmulun fil sughra maudu'un fil kubra aksuhu. Maudu'an fil sughra mahmulun fil kubra. Kullu jim. Di situ apa? Kullu jim, kullu ba jim, balikannya kullu ba jim, aywa. Wa kullu ba jim, wa kullu ba jim, wa kullu alif ba. Wa kullu alif ba. Sof tengok. Maudu'un fi sughra, mahmulun fil kubra. Kebalikannya ini kan? Aywa. Ini namanya syaklul awal, ini namanya syaklul rabi. Kemudian bi an yakuna mawdu'an fi sughra wa mahmulan fil kubra fa huwa syaklur rabi'. Okay. Nahwu kullu ba jim wa kullu alif ba fa ba'du jim alif. Kemudian wa in kana al-haddul awsatu mawdu'an fihima ay fi sughra wal kubra fa huwa kalau syaklur thalith. seumpamanya haddul awsat itu maudu'an fihima, haddul wasat di sughra dan kubra menjadi maudu'. Contohnya apa San? Nahwu kullu ba jim wa kullu ba dal. Kullu ba dal. Fa ba'du Kullu ba jim wa kullu ba dal. Natijahnya ba'du. Ba'du ba. Enggak ada ba'du ba, ba'du jim dal. Itu apa? Salah itu, enggak ada itu. Karena ini akan apa? Mahdhuf. Ba'du jim dal ini yang betul. Biasa itu. Salah-salah apa namanya? Cetakan itu. Saya sudah karena banyak mengkaji kitab, saya itu bisa tahu mana salah cetak, mana apa namanya. Kakean. Di sini apa? Kullu ba jim wa kullu ba dal, kullu jim dal. Nah, kullu jim dal situ apa? kullu ba dal. Salah itu. Salah. Jangan Anda kira cetakan bagus benar. Belum tentu itu. Ayu belum tentu bagus. Sila. Au mahmulan fihima fa huwa syaklu tsani. Au mahmulan fihima atau semuanya apa namanya mahmul. Haddul wasat mahmulun fi sughra wal kubra. Contohnya apa San? Nahwu kullu ba ja. Kullu Ini jim ba. 3 ya. Kullu apa? Kullu jim ba. Kullu jim ba wa kullu Wala syai'a minal alif ba. wala syai'a minal Alif alif ba. ba. Natijahnya la syai'a min jim alif. Situ apa? Wala syai'a minal jim alif. Wala syai'a itu betul itu berarti. Wala syai'a min jim alif. Aywa. Wa qad syawwasha al-musannifu rahimahullahu taala fi tartibil ashkali fi Suf, ini kan syakel 2. Suf tengok. Musannif ketika mentertibkan askal itu tidak rapi. Kan 1 2 3 4. Ini kan 1 4 3 2 kan. Syawwasha ini diacak. Musannif mengacak ketika dia itu tartibul ashkal. Kenapa? Ayo. Walladhi hamalahu ala dzalika qasdul ijazi wal ikhtisar. Dan kenapa kok dia itu mengacak? Ya, untuk menyingkat saja karena kitab ini kan kitab yang singkat, dia itu adalah ikhtisar mukhtasar, kitab yang ringkas. Lah kalau tidak disingkat nanti makna daripada kitab ringkasan itu tidak ada. Lah kalau 1 2 3 4 nanti tidak bisa untuk meringkas. Tapi tengok katanya Abhari. Li'annal haddul awsat in kana mahmulan fi sughra mawdu'an fil kubra fa huwa syaklul awal. Wabil akas ada wabil akasnya itu sebaliknya. Lah kalau dia langsung daripada 1 2 3 dia tidak bisa cakap bil akas. Karena untuk bil akas itu dia mengacak gitu. Kenapa? Karena kitab Pisaguji ini adalah kitab ringkasan. Ya karena selama bisa untuk diringkas maka musannif akan meringkas walaupun dengan acak. Karena ini untuk meringkas walaupun dengan acak tidak ada masalah. Yang penting dia itu apa? Ringkas. Ayo.
ولا عيب فيه ولا قصور ولا غبار. Maka tidak ada aib di dalam acak ini karena ada meringkas, wala gubar, tidak ada masalah ya ini. Wala yakfa ala dzawil adhani wal absor, dan orang yang pintar tidak akan bingung. Alhamdulillah nahnu minal pinterin ya. Fahadhil madhkurat askalun arba'ah madhkurat. Maka ini adalah 4 bentuk di dalam kias mantiki ya nih. Madhkuratun fi mutawalati kutubil mantik mufassal, dan di dalam kitab-kitab mantik yang tinggi masalah disebutkan tapi dengan apa namanya? Tapi dengan sedikit panjang. Di sini tidak panjang-panjang karena memang ini bukan kitab yang tinggi. Ayo. Wa syaklur rabi' minha ba'idun 'anit tab'i jiddan. Dan syaklur rabi' ini sangat susah dan sebagai manusia itu jauh daripada tabiat manusia. Karena itu Anda akan lihat dalam kitab-kitab mantiknya Ibn Sina, kitab mantiknya Imam Ghazali, di antaranya adalah Qistosul Mustaqim. Syaklur rabi' ini tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran pun tidak ada syaklur rabi'. Imam Ghazali mengembalikan Ashkalul Arba'ah ini hanya 3 saja, yang 4 tidak ada. Dan beliau mengembalikan mantik Ashkal 3 ini ke dalam Al-Quran. Tapi beliau tidak mengatakan ini adalah Ashkal. Karena Ashkal itu adalah istilah-istilah Yunani. Imam Ghazali di antara perjuangan beliau adalah merubah sentimen mantik kepada ilmu-ilmu kafir. Yang mana Imam Ghazali mengatakan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada mantik. Bahkan para anbiya datang dibekali oleh Allah Alkitab wal mizan wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Mizan itu apa? Al-mantik ini. Ya, ini maknanya para anbiya itu diajarkan diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama dan mengajarkan Anda untuk berpikir. Tengok, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Apa itu mizan? Ini bukan saya yang ngomong ya, Imam Ghazali dalam kitab Qistosul Mustaqim mengatakan semacam itu. Saya dulu pernah diundang di satu TV swasta di Malaysia. Saya mengatakan ya, ini Rasul itu diutus dengan membawa Al-Quran dan mantik. Saya benar apa tak ya? Saya baca lagi, benar saya tidak sadar ada dalilnya itu. Dan Imam, nah ini bukan kata saya tidak boleh salahkan ya, ini kata-kata Imam Ghazali ya. Dan Imam Ghazali mengatakan yang nomor 4 ini jauh daripada manusia, jauh daripada tabiat manusia. Karena itu Quran tidak menggunakan, Ibn Sina pun juga tidak menggunakan. Karena sangat susah dan tugasnya bentuk keempat ini sudah dihandle semua oleh bentuk pertama dengan lebih mudah dan lebih jelas. Ayo. فهو خفي الإنتاج غاية الخفاء حتى أسقطه بعضهم عن درجة الاعتبار. Ayo, maka dia itu khafiyul intaj dan ghayatul khafa. Dia itu sangat susah dan sangat sangat tidak jelas sekali ya. Sampai sebagian daripada ulama itu tidak menganggap syakal 4 ini. Yang keempat menjadi yang syakal hanya 3 saja, 1, 2, 3. Yang keempat tidak ada. Ayo. Hatta walladhi lahu tab'un mustaqimun wa 'aqlun salimun la yahtaju ila raddi tsani ila al-awwal. Dan manusia yang mempunyai tabiat yang benar dan akal yang oke tidak perlu untuk mengembalikan syakal yang kedua kepada syakal yang pertama. Karena syakal yang pertama itu kan badihi. Kedua, ketiga itu tidak terlampau badihi, dia itu nadori. Tapi nadorinya yang kedua itu tidak sekuat nadorinya yang ketiga. Jadi yang kedua itu sangat mendekati yang pertama. Seperti manusia ketika menggunakan syakal yang pertama tidak perlu dalil. Maka manusia yang mempunyai tabiat yang benar pun tidak perlu untuk mengetahui kebenaran syakal yang kedua dikembali ke syakal yang pertama. Tidak perlu. Kenapa? Karena syakal yang kedua itu sangat jelas kebenarannya. Untuk kita yang tobek kita sudah tidak salim lagi, akal kita sudah banyak musyawas dengan Facebook, Instagram dan macam-macam, karena pada saat ini santri-santri itu sudah bacaannya sudah bukan kitab lagi, tapi kifayatul TikTok, nihayatul Instagram sudah. Fathul WhatsApp, bukan Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp. Perlu untuk dikembalikan ke syaklul awal, dan cara mengembalikannya bukan dalam kitab ini, dalam kitab-kitab yang lebih tinggi seperti Tahdhibul Mantiq, Syamsiyah dijelaskan bagaimana cara mengembalikan syaklul
tsani thalis kepada syaklul awal. Syaklul awal tidak perlu dikembalikan karena dia itu benar bidatiha. Bidatiha dia benar, tidak perlu untuk dalil. Dia menjadi dalil, dia bukan dalil. Ayo. li'annahu liqurbihi minal awwali ghayatul qurbi yustafadu minhu natijah. Karena dia itu sangat dekat kepada syaklul awal, yustafadu minhun, natijah langsung. Bisalamatil aqli bila raddihi ilal awwal. Dengan keselamatan akal tanpa dikembalikan kepada syaklul awal, berbeda dengan syaklul tsalis dan rabi'. Maka, ayo. Fathani yuraddu ilal awwali bikamalil idah. Wa thalithu wal rabi'u yuraddani ilaihi liyadhhara al-intaj wa yahsula aslul wuduh. Aywa. Yang kedua dikembalikan kepada syakal yang pertama untuk lebih jelas. Tapi yang kedua, yang ketiga dan yang keempat dikembalikan yang pertama untuk mengetahui kebenaran ketiga dan yang keempat. Yang kedua dikembalikan yang pertama untuk dikamalil idoh saja, untuk lebih jelas. Aywa. Bukan untuk pembuktian. Aywa. Wa inna ma yuntiju tsani 'inda ikhtilafi muqaddimatayhi bil ijabi wa salbi. Aywa. Dan syakal yang kedua, dia itu bisa yuntij, bisa benar dengan beberapa syarat. Yang pertama itu muqaddimah sugro dan kubro itu mesti berbeda kaifnya. Satunya mujab, satunya apa? Salib. Ayo. Wa inda kulliyatil kubro waqad fatal musannif. Wa inda kulliyatil kubro, bukan hanya itu, tapi kubronya juga mesti kuliah. Musannif Abhari tidak menjelaskan syarat yang kedua, hanya syarat yang pertama saja dijelaskan oleh Abhari, yakni waqad fatahul musannif rahimahullahu taala. Ya, ini saya kira tidak fatah, mungkin sudah dijelaskan di contoh-contoh yang lain. Ini masalah-masalah basic ya. Ayo. Wa inna ma ta'arrada li syarti intajihi lima arafta anifan min adami ihtiyajihi ila raddi ila al-awwali. Dan hanya saja musannif itu menjelaskan tentang syartu intaji saklitsani itu karena apa yang sudah Anda ketahui barusan, bahwasanya syaklul tsani tidak perlu dikembalikan pada syaklul awal karena jelasnya tadi itu. Wa qurbihi ilaihi ghayatul qurb. Aywa. Wa'lam anna likullin minal ashkali syurutan wa duruban. Ya, ini ketahuilah bahwasanya di setiap syakal itu ada syurut dan durubnya. Aywa. Wa likullin minas salatsatil akhirati turukan li itsbati istilzamihi natijah. Aywa, ya, ini daripada syakal 2, 3, 4 itu 2, 3, 4 bukan sampurna ya. 2, 3, 4 ini syakal 2, 3, 4 itu mempunyai cara untuk membuktikan kebenaran natijahnya, yakni dengan aksun natijah, dengan raddu sug, ada macam-macam, ada 3 atau 4 cara di setiap durubnya untuk membuktikan kebenaran daripada setiap durub, tapi bukan di dalam kitab ini, dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Ayo. Li itsbati istilzamihi natijata wa sabilan listirdadihi ila al-awwal. Wa lamma lam yasa' mithlu hadzal mukhtasar tafasilaha wal ijmalu ghairu mufid. Dan mukhtasar semacam ini tidak cukup untuk menjelaskan masalah ini, tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengembalikan 2, 3, 4 ini kepada awal. Dan kalaupun saya menjelaskan secara global, la yufid, tidak manfaat. Kalau dijelaskan mesti dengan tafsil, dan kitab ini tidak sesuai dengan tafsil. Kalau Anda nak kitab yang lebih tinggi daripada ini, ayo. Nanti kalau saya jelaskan di sini tidak ada yang mau ikut daurah-daurah selanjutnya nanti. Ayo. Lam yakun lana li ta'arrudi laha majalun bikila tarafai tafsil wal ijmal. Maka tidak bagi saya tidak perlu untuk dijelaskan karena bukan tempatnya, lah dengan tafsil wala dengan ijmal. Maka akan tetapi wajib atas kami untuk menjelaskan di dalam risalah ini, yang ditulis dalam risalah ini, dan kami tutup mata daripada tafsil, daripada setiap askal. Wallahu a'lam. Cukup, saya penat sekali hari ini. Natawaqqaf ila hadzal qadar insyaallah. Wa nukmil baqiyah di kelas yang akan datang. Hari Minggu ini tidak ada ya, karena saya akan sedang dalam train. Insyaallah kita jumpa di minggu yang datang. Kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.